Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Risma Prabowo. Saya mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari program studi Tadris Matematika. Nah, kali ini saya akan menampilkan video berupa review materi sebagai pengganti UAS di mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ilham, SAG, Sos, MHum. Selamat menyaksikan. Pertama, siapa Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah? Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan bangsawan dari suku Quraisy, yaitu suku terkemuka di Mekah. Beliau dilahirkan pada tahun Gajah, tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dari suku Quraisy, dan ibunya bernama Aminah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ketika kakeknya mendengar kelahiran cucunya, beliau langsung datang dan membawa Nabi Muhammad untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan berkata, "Wahai cucuku yang diberkahi Allah, aku akan menamaimu Muhammad." Kelahiran ini membawa kesucian dan kemenangan bagi rumah suci. Semoga berkah senantiasa menyertaimu. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan penutup para nabi. Beliau memiliki 2 periode dalam menyebarkan ajaran Islam, yaitu periode Mekah dan Madinah. Yang pertama, periode Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi, mencakup beberapa peristiwa, yaitu yang pertama, masa kenabian. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama melalui perantara malaikat Jibril pada usia 40 tahun di Gua Hira, Mekah. Yang kedua yaitu penyebaran Islam. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam kepada keluarga dan juga teman-teman dekat. Yang ketiga yaitu penganiayaan. Kaum Quraisy yang merupakan suku yang berkuasa di Mekah itu menganiaya dan menentang Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Yang keempat yaitu pindah ke Taif. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk menyebarkan ajaran Islam, namun diusir dan juga ditolak. Yang kelima yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke langit untuk menjemput perintah sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu periode Madinah pada tahun 622 Masehi sampai 632 Masehi, mencakup beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu hijrah. Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikut hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan di Mekah. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan negara Islam. Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama di Madinah dan juga menjadi pemimpin agama dan juga politik. Yang ketiga yaitu perjanjian dengan kaum Yahudi. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi untuk hidup berdampingan. Yang keempat yaitu peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud. Nabi Muhammad SAW memimpin kaum Muslim dalam perang melawan kaum Quraisy Mekah. Yang kelima yaitu penaklukan Mekah. Nabi Muhammad SAW dan juga pasukannya menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Yang terakhir yaitu penyebaran Islam, di mana Islam telah menyebar luas di seluruh Jazirah Arab dan juga wilayah-wilayah lainnya. Pertanyaan kedua, mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah dan mengapa harus ke Madinah? Alasan utama Nabi Muhammad SAW hijrah yang pertama adalah adanya penindasan dan juga penganiayaan. Kaum Quraisy yang merupakan suku yang berkuasa di Mekah menentang dan juga menganiaya Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikut secara brutal. Yang kedua yaitu pencarian tempat yang aman. Nabi Muhammad SAW mencari tempat yang aman untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu undangan dari kaum Aus dan juga Khuzraj untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan juga menyelesaikan konflik antar suku.
Alasan lainnya yang pertama yaitu perintah Allah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Yang kedua yaitu pembentukan negara Islam. Nabi Muhammad SAW ingin mendirikan negara Islam yang independen. Yang ketiga yaitu penyebaran Islam. Dengan berhijrah, tentunya Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan yang besar untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir itu untuk mengembangkan komunitas Muslim. Lalu, mengapa harus ke Madinah? Alasannya adalah yang pertama, jarak yang aman. Antara Mekah dan Madinah ini memiliki jarak yang cukup jauh sehingga dapat menghindari penganiayaan dari kaum Quraisy secara langsung. Yang kedua yaitu lokasi yang strategis. Madinah ini terletak di jalur perdagangan penting antara Mekah dan juga Suriah, sehingga memiliki kesempatan yang besar bagi Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu undangan dari kaum Aus dan juga Khuzraj. Yang keempat, keinginan Nabi Muhammad untuk mendirikan negara Islam. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad yakin bahwa hijrah ke Madinah ini merupakan perintah dari Allah, dan juga yang terakhir yaitu adalah sebagai bukti keimanan. Hijrah sebagai ujian keimanan dan kesabaran bagi Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya. Pertanyaan yang ketiga, apa kontribusi Khadijah terhadap perkembangan Islam pada periode awal? Yang pertama yaitu mengakui kenabian. Khadijah merupakan orang yang pertama mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mendukung aktivitas dakwah. Khadijah sebagai sumber kekuatan dan juga motivasi bagi Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Yang ketiga yaitu membantu secara finansial. Khadijah memberikan dukungan finansial untuk membiayai aktivitas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu menyediakan tempat berlindung. Rumah Khadijah sebagai tempat berlindung dan juga pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya. Yang kelima yaitu menghibur dan juga menenangkan. Khadijah sebagai penenang dan juga penghibur bagi Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi kesulitan. Yang keenam yaitu membangun kepercayaan. Khadijah membantu membangun kepercayaan diri Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu mengurangi beban. Khadijah membantu mengurangi beban psikologis Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan yaitu membantu menyebarkan Islam. Khadijah menjadi salah satu penyebab tersebarnya ajaran Islam di kalangan keluarga dan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu membangun komunitas Muslim. Nah, dari kontribusi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa Khadijah ini merupakan support system terbaik Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, bagaimana kalau tidak ada Khadijah pada saat itu? Mungkin perkembangan Islam akan lebih lambat dan tidak akan menyebar luas seperti yang terjadi. Pertanyaan yang keempat, jika Umar tidak masuk Islam, bagaimana perkembangan Islam awal? Nah, jika Umar bin Khattab tidak masuk Islam, mungkin perkembangan Islam pada awal itu akan berbeda secara signifikan. Ada beberapa dampaknya bagi perkembangan Islam. Yang pertama yaitu kurangnya kekuatan politik, karena Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan strategis. Tanpa Umar, mungkin Islam tidak secepat berkembang secara politik. Yang kedua yaitu kurangnya perlindungan. Umar bin Khattab melindungi Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam dari penganiayaan. Tanpa Umar, mungkin umat Islam mengalami kesulitan yang besar. Yang terakhir yaitu peran lain dalam penyebaran Islam. Umar menjadi salah satu penyebar Islam yang efektif. Tanpa Umar, penyebaran Islam mungkin akan lebih lambat.